Satu. Fattaubatu, taubat, awwalu manzilin min manazilis salikin. Taubat adalah stasiun pertama di antara beberapa stasiun dalam perjalanan menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manzil artinya tempat turun. Manzil diartikan rumah. Manzil sebetulnya tempat turun. Misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung ini kita ada turun, isi minyak di pom bensin, makan, habis itu turun lagi, habis itu turun lagi. Tempat turun yang pertama itu manzil ini stasiun. Jadi kalau mau diartikan tema kita ini menapaki anak-anak tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Stasiun pertama mesti berhenti di situ. Siapa yang tidak berhenti di situ tidak mungkin. Semua penumpang mesti berhenti di situ. Stasiun itu bernama taubat. Fattaubatu awwalu manzilin min manazilis salikin. Wa awwalu maqamin min maqamatit talibin. Maqam pertama di antara maqam-maqam. Maqam tempat kita bahasa Indonesia maqam kuburan. Maqam dari kata qama yaqumu maqam. Qama tegak, maqam tempat tegak. Makanya di depan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, tempat tegaknya Nabi Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah maqam Ibrahim, tempat tegaknya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat solat. Makanya disunatkan solat sunat 2 rakaat. Manzil tempat turun. Maqam ada istilah khusus antara maqam dengan hal. Maqam itu usaha seorang hamba, sedangkan hal pemberian. Makanya hal itu disebut dengan mauhibah, anugerah, pemberian. Sedangkan maqam muktasab, hasil usaha seorang hamba. Jadi maqam yang pertama maqamut taubat. Maqamat, ada maqam-maqam, tempat-tempat, titik-titik, poin-poin kalau mau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita akan bahas itu insyaallah. Stasiun pertama salikin. Orang yang berjalan itu, kita ini kan sedang jalan nih, sedang jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang berjalan itu disebut dengan salik. Orang yang berjalan itu disebut dengan salik. Perjalanannya itu disebut dengan suluk. Suluk, perjalanan. Orang yang berjalan salik. Kata kerjanya salaka. Salaka. Dari hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahhallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Ketika saya dibawa oleh Ustaz Salim Afilah di Yogyakarta, tempat markas Pangeran Diponegoro, lalu kemudian beliau menunjukkan ada satu tiang. Pada bagian bawah tiang itu ada gambar salak, gambar buah salak. Kata Ustadz Salim, ini gambar apa Ustadz Somad? Saya mau nyebut salak ragu, tapi iya ini salak.
Oh, apa hubungan salak? Karena ada filosofinya, man salaka. Jadi orang Jawa itu hidupnya penuh dengan filosofi. Jadi ketika Islam datang, ada local wisdom, kebijaksanaan lokal yang bercampur dengan ajaran Islam. Man salaka tariqan. Kemudian di atasnya ada ukiran, itu apa itu? Nanas. Apa itu? Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi di bawah ini salak, karena orang berjalan dengan kaki. Dia sedang berjalan menapaki tapak untuk menuju ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di atas ini ada godaan-godaan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sedang dalam keadaan suluk. Suluk adalah dia sedang dalam proses berjalan, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan jalan di tempat. Maqam. Maqam di sini artinya usaha seorang hamba dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sedangkan hal adalah Allah memberikan suatu karunia sehingga seorang hamba berada pada kondisi itu. Kalau maqam adalah usahanya, hal adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatut taubati fi lughatil arabi. Hakikat taubat menurut bahasa Arab adalah ar-ruju'. Rujuk. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Ini ada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqim. Jalanku ini lurus. Mustaqim. Lurus. Tapi kita ketika melewati jalan ini, bainal ifrat wa tafrid, kadang kita terlalu ke kiri, kadang kita terlalu ke kanan. Ketika kita kembali ke jalan yang lurus, disebut dengan rujuk. Taubat itu artinya rujuk. Oh, syanu taubat, berarti dia kembali ke jalan. Bukan. Makanya ada yang tidak setuju menggunakan kata hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan yang dilarang Allah. Sedangkan taubat kembali ke titik aslinya. Kita ini aslinya bersih. Fitratul Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terakhir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Sebagaimana sucinya Islam, bersihnya Islam. Tapi kemudian dalam perjalanannya karena hawa nafsu dia, maka kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya itu taubat. Tapi tidak salah juga, bukan berarti keliru. Syanu hijrah. Hijrah kata Nabi, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan yang dilarang Allah. Fattaubatu, taubat artinya ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syara'i ila ma huwa mahmudun fi. Meninggalkan yang tercela kepada yang terpuji. Itu dia. Ini keluar dari jalan ini mazmum, tercela. Sedangkan kembali kemari mahmud, terpuji. Taubat artinya meninggalkan yang tercela, kembali kepada yang terpuji. Menurut siapa? Fi syara'i, menurut syariat Islam. Jadi banyak juga orang sekarang terpuji menurut lingkungannya, bukan. Terpuji menurut atasannya, bukan. Terpuji menurut Islam. Itulah hakikat taubat.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Menyesal itulah taubat. Jadi kalau ada orang taubat tapi tidak menyesal, berarti tidak taubat. Saya sudah taubat saya ini Pak Ustaz, tapi dari raut wajahnya tidak seperti orang nyesal. Saya sudah taubat saya dari bank konvensional ini. Alhamdulillah karena udah pensiun kemarin. Nah itu bukan menyesal. Taubat itu menyesal. Saya taubat Ustaz, udah berhenti pacaran ini. Karena kemarin tak diterimanya pinangan saya. Nah, itu bukan taubat. Itu bukan taubat. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Fa'arbabul usuli min ahli sunnati qalu. Ulama-ulama besar dari kalangan ahlu sunnah berkata, syartut taubati hatta tasihha thalathatu asya'in. Syarat taubat itu sampai taubat itu sah diterima mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu al ma'amila minal mukhalafat. Menyesal semua perbuatannya dulu yang bertentangan dengan syariat Islam. Menyesal pacaran, menyesal berzina, menyesal nggak pakai hijab, menyesal ghibah, menyesal main medsos ngadu domba orang, menyesal makan riba, menyesal makan haram, menyesal. 2. Wa tarkuz zallati fil hali. Meninggalkan zallah az-zambu, meninggalkan dosa fil hali segera. Saya nyesal saya ini Pak Ustaz. Menyesal saya Pak Ustaz. Sudah pindah. Itulah saya masih mikir nanti kalau saya keluar dari sini makan apa. Wa tarkuz zallati fil hali. Kalau sudah nyesal fil hali langsung, enggak ada mikir-mikir. 3. Wal azmu ala alla ya'uda ila mithli ma 'amila minal ma'asi. Tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa maksiat itu. Pertama, menyesal. Yang kedua, cepat berhenti. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali. Saya pakai narkoba nih Pak Ustaz. Saya nyesal pakai ini Pak Ustaz. Udah berhenti. Saya masih ketergantungan Pak Ustaz. Kalau enggak, enggak bisa. Berhenti, stop. Dan tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi. Fahadhil arkanu la budda minha. 3 rukun taubat ini wajib hatta tasihha taubatuhu. Kalau ada 3-3-nya sah taubatnya. Kalau tidak ada, batal taubatnya. Qala haula, mereka ulama-ulama besar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu berkata, wa ma fil khabari annan nadama taubatun. Hadis yang mengatakan bahwa taubat itu, menyesal itu adalah taubat, innama nassa ala mu'azamihi. Itu adalah teks yang disebutkan satu tapi sebetulnya untuk semua. Sama seperti hadis Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal rukun haji kan niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, wukuf. Kenapa Nabi mengatakan al-hajju arafah? Karena rukun yang paling besarnya adalah wukuf di padang Arafah. Maka seolah-olah disebutkan satu tapi sebetulnya keseluruhan. Begitu juga dengan taubat ini. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Tapi masih ada 2 rukun lagi. Meninggalkan segera, tidak mengulangi lagi. Kenapa yang 2 ini bisa kalah? Karena yang 2 ini akan terlaksana kalau menyesalnya kuat. Begitu maknanya. La annahu la rukna fil haji siwal wuquf bi Arafat.
Bukan berarti rukun haji itu hanya wukuf di Arafah. Mentang-mentang Nabi berkata al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Bagaimana dengan orang yang tidak berniat, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak tahallul, tidak tertib? Tidak sah hajinya. Karena rukunnya. Tapi rukun yang paling kuat itu adalah wukuf di padang Arafah. Begitu juga dengan taubat ini. Rukunnya yang paling kuat adalah an-nadamu, menyesal. Artinya mu'azzamu arkaniha an-nadamu. Rukun yang paling besar, yang paling kuat di antara rukun taubat itu adalah menyesal. Wa min ahli tahqiqi man qala. Di antara para muhaqqiq, ulama tahqiq, ulama yang paling teliti, ulama yang paling detail, ulama yang paling halus ilmu kajiannya, zahir dan batin, berkata, ulama hakikat berkata, yakfin nadamu fi tahqiqi dzalik. Cukup menyesal, sudah terwujud taubat. Loh, bagaimana dengan segera meninggalkan? Bagaimana dengan tidak mengulang lagi? Karena orang yang taubat, yang menyesalnya kuat, pasti dia akan meninggalkan segera. Dan pasti dia tidak akan mengulangi. Nah, itu mana? Li'annan nadama, karena penyesalan yang mendalam, yastatsba'ur ruknainil akharaini. Kalau sudah menyesalnya kuat, automatically dua rukun yang berikutnya itu pasti ngikut. Fa innahu yastahilu taqdir ayyakuna nadiman ala ma huwa musirrun ala mislihi. Karena tak mungkin kalau dia menyesal mendalam dan dia kembali kepada perbuatan yang sama dan terus-menerus melakukannya. Tak mungkin, mustahil. Jadi kalau ada orang ngaku taubat narkoba, taubat pacaran, tapi dia masih tetap terus, berarti tidak ada penyesalan dalam hatinya. Adapun penyesalan kecil. Au azimun alal ityani bimislihi, tekad yang kuat untuk melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Wa hadza ma'na taubati ala jihati at-tahdid wal ijmal. Inilah makna taubat menurut aspek batasan. Cerita tentang taubat ini batasannya sampai mana aja? Ini batasan taubat, menyesal. Wal ijmal maupun secara global. Fa amma ala jihati syarhi wal ibana. Kalau cerita tentang masalah batasan taubat dan cerita masalah taubat secara global, itulah dia. Adapun taubat secara penjelasan yang lebih global dan menyeluruh, syarah. Makanya dosen di Malaysia itu disebut dengan pensyarah. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Subulus Salam. Dari mana kamu baca hadis ini? Dari syarah An-Nawawi ala Sahihi Muslim. Syarah. Fa inna lit-taubati asbaban wa tartiban wa aqsaman. Taubat itu punya 3. Ada sebab-sebabnya, ada urutan-urutannya, ada bagian-bagiannya. Ini lebih jelas lagi. Fa awwalu dzalik, langkah pertama dari taubat itu adalah intibahul qalbi an raqadatil ghaflah. Bagaimana membangunkan hati dari tertidur disebabkan oleh lalai. Orang kalau sudah tertidur hilang waktu subuh. Orang kalau sudah tertidur lupa mendengar azan. Orang kalau sudah tertidur, bagaimana hati itu dibangunkan, dijagakan. Wake up dari tertidur disebabkan oleh lalai. Wa ru'yatul 'abdi ma huwa 'alaihi min su'il halah. Setelah dia terjaga dari tidurnya, baru ru'yah. Dia melihat dirinya bahwa dia sedang dalam keadaan yang buruk. Orang yang tertidur tidak bisa melihat. Maka bagaimana orang bisa melihat dirinya? Dia mesti terjaga. Dan orang yang bangun tidur, dibangunkan, pasti marah. Maka siapa yang ingin membuat orang lain tobat, siap-siap kena marah. Siap-siap kena semprot. Aku nggak mau lah ngaji itu. Ustadz itu dikit-dikit nyindir, dikit-dikit nyindir. Padahal Ustadz itu nggak ada nyindir. Karena ketika Ustadz cerita tentang ghibah, yang suka ghibah tersinggung. Ustadz cerita tentang korupsi,
Ustaz boleh ceramah, tapi jangan singgung korupsi. Kalau Ustaz singgung korupsi nanti saya turunkan dari... Nggak bisa aja. Karena Ustaz itu cerita suka hati. Tak ada pesan-pesan. Jadi yang pertama kali adalah intibahul qalbi. Tapi yang dimaksud qalbi oleh Imam Al-Ghazali itu kata dia, bukan lahmun wadamun. Bukan lahmun alladhi yujadu fil insani wal bahimati. Begitu kata beliau dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal. Yang kumaksud dengan hati itu bukan daging yang ada di dalam diri binatang. Kalau dibelah dada ayam, dada kambing ada. Bukan itu yang kumaksud kata dia. Tapi adalah mahallu, tempatnya yang dimaksud dengan hati. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali, yang dimaksud ulama, yang dimaksud dalam hadis, hati di situ adalah mahallul iman. Tempatnya iman. Batin dia, bukan zahir. Intibaul qalbi, terjaganya hati dari tertidur disebabkan lupa. Setelah terjaga, wa ru'yatul abdi, dia sudah bisa melihat bahwa dia sedang berada dalam perbuatan jahat, kotor, salah, dosa. Wa yasilu ila hadhil jumlati bitaufiq. Seseorang akan sampai pada fase titik ini bitaufiq, bantuan Allah SWT. Ini jalan Sudirman. Ini dari arah kiri, ini dari arah kanan. Saya datang dari arah kanan, ini jalan saya. Kamu datang dari arah kiri, ini jalan kamu. Kita akan ketemu di satu jalan yang sama. Bertemunya jalan saya dengan jalan kamu, itu bahasa Arabnya taufik. Saya maunya tidur pagi sampai jam 8. Jangan bangun-bangunkan saya. Allah mau engkau bangun sebelum subuh, supaya kau sempat sholat agak 2, 3, 5, 10 rakaat. Ketika kau kalahkan keinginanmu, kau ikuti keinginan Allah, bersatu keinginanmu dengan keinginan Allah, disitulah disebut dengan taufiq. Muwaffaq. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Orang yang mendapatkan taufik itu muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Allah memberikan taufiknya kepada jalan yang lurus. Ila aqwamit tariq, ke jalan yang paling lurus. Wa yasiru ila hadhil jumlati bit taufiq. Dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan sampai ke jalan ini lil isra'ili ila ma huwa yaqturu biwalihi. Untuk mendengarkan apa yang terlintas di dalam hatinya. Ada lintasan-lintasan di dalam hati itu, cuman kita terlalu sibuk sampai tidak sempat untuk merenung, padahal sebenarnya ada lintasan. Kan kadang sering tuh kita melakukan sesuatu pada saat siang, paginya kayaknya tadi ada nih terlintas di benakku. Ada. Cuman kadang kita kurang perhatikan itu. Orang barat yang rasionalis itu pun percaya kepada itu. Mereka menyebutnya six sense. 6 sense, rasa yang keenam. Kita menyebut panca, 5 indera, 5 alat perasa. Tapi ada satu lagi, 6 di dalam dia. Allah berikan itu kepada seorang hamba lil isra, untuk memperhatikan ila ma huwa yaqturu bibalihi. Ada lintasan-lintasan dalam hatinya min zawajiril haqqi, teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tapi kadang kita melawan bisikan hati kita. Jangan, itu haram katanya. Datang hawa nafsu mengatakan, enggak apa-apa, sekali aja. Kapan lagi? Nah, jadi gitu sebetulnya kalau kita, itulah kadang kita ini sudah terlalu sibuk dengan handphone, dengan TV, dengan manusia banyak sekali sampai lupa memperhatikan itu. Dikirim Allah corona, ini kita merenung saja, berpikir saja, merasakan ma yaqturu bi balihi min zawajiril haqqi. Ada lintasan-lintasan di dalam hatinya, zawajir, zajar, teguran-teguran tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Yasma'u qalbuhu, hatinya bisa mendengar. Bukan telinganya. Telinga tak mendengar, tapi hatinya bisa mendengar. Fa innahu jaa'a fil khabar, karena di dalam khabar ada diriwayatkan, wa'izullahi fi qalbi kulli imri'in muslim. Wa'iz dari kata mau'izah, nasihat. Ada nasihat yang dikirimkan Allah ke dalam hati setiap orang muslim. Setiap orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada dikirim Allah itu. Itulah yang mesti kita tangkap. Banyak-banyak berwudu, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat. Karena azab itu bukan miskin, azab itu bukan sakit. Azab itu adalah ketika tak bisa mendengarkan bisikan-bisikan yang baik, ilham. Khatawallahu ala qulubihim. Khatam asal dari kata khatam, stempel. Dikunci hati. Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Wah, ini yang sedang banyak sibuk di medsos. Gimana nih kita mau salat Jumat 3 kali? Padahal dulu santai aja, dia ninggalin Jumat 3 kali. Sekarang sibuknya bukan main. Lihatlah dalam hadisnya, meninggalkan Jumat 3 kali tahawunan. Tahawunan itu menyepelekan. Sekarang meninggalkan Jumat itu bukan karena sepele, karena menghindari wabah corona. Ya nggak apa-apa salat zuhur. Yang penting bukan itunya, kalimat di ujungnya itu, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hati sehingga kita tidak lagi bisa mendengar bisikan hati. Nauzubillah. Merenung sejenak. Wa'izullah fi qalbi kulli imri'in muslim. Ada penasehat di dalam hati seorang muslim. Jangan, kata dia, ini enggak boleh. Nah, dengarkanlah itu. Wa fil khabar, disebutkan dalam khabar. Khabar itu bisa hadis dari Nabi, bisa juga ucapan sahabat Nabi. Kalau yang umum itu dari Nabi namanya hadis, dari sahabat namanya khabar, dari tabi'in namanya athar. Itu istilah baku. Kalau dari Nabi namanya hadis. Kalau dari sahabat namanya khabar. Kalau dari tabi'in namanya asar. Tapi kadang khabar kalau dinisbatkan ke Nabi dia jadi hadis juga. Khabarun Nabi itu sama dengan hadis. Ini pun bisa juga jadi hadis. Contohnya min asari Rasulillah, itu sama dengan hadis. Asar kalau tidak diidhafahkan maka dia adalah dari tabi'in. Itu istilah dalam ilmu hadis saja. Wa fil khabari, yang ini hadis ini, inna fil badani la mudghatun, di dalam badan itu ada mudghah, segumpal. Asal kata mudghah madagha yamdaghu, sesuap, mengunyah. Asal kata ana ambaghu, mengunyah, yang dikunyah itu sesuap. Mudghah, sekunyah, sesuap, sekepal, segumpal. Idza salahat salaha jami'ul badan. Kalau yang sesuap, segepal, segumpal itu baik, maka semua badan jadi baik. Wa idza fasadat fasada jami'ul badan. Kalau yang sekepal, segumpal, sesuap itu rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah hati. Hati apa jantung? Jantung sebetulnya. Terjemahan yang paling tepat jantung. Qalb, jantung, di dada sebelah kiri, jantung. Tapi orang kita memakai dua-duanya, jantung hatiku. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'uh, kalau dia berfikir dengan hatinya tentang
buruknya perbuatan yang dia lakukan. Berfikir itu di sini atau di sini? Coba lihat. Imam Al-Qushairi menggunakan kalimat fakkara bi qalbihi. Tapi katanya berfikir itu think itu dengan ini. Ikhtilaf ulama filsafat. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Seringkali orang kita kan, marilah kita renungkan dengan hati kita. Kita pikirkan dengan akal kita. Karena memang terjadi ikhtilaf. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Yang satu mengatakan berfikir itu di sini. Imam Al-Qushairi mengatakan, فَإِذَا فَقَّرَ بِقَلْبِهِ. Kalau dia berfikir, memikirkan dengan hatinya, فِي سُوءِ مَا يَصْنَعُ. Saya mengambil pendapatnya mengkombinasikan antara dua. Berawal dari jantung, naik ke otak. Minal qalb ila dimagh. Dimagh otak. Dan memang kalau kita lihat prosesnya dari jantung menyembur naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Oh, kalau begitu yang paling penting otak, jantung. Orang sakit jantung. Kita salahat kalau dia baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi baik. Sakit jantung. Kenapa simpulan mati mendadak? Kan sakit jantung. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'u. Kalau dia berfikir dengan hatinya, terserahlah mau pakai hati, mau pakai jantung hati. Kalau dia berfikir dengan hatinya tentang buruknya perbuatan, jeleknya perbuatan, wa absara ma huwa alaihi, absara, ra'a, melihat. Makanya kalau mau bulan puasa itu sumu li ru'yati, melihat bulan. Tapi kalau absara dengan hati. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan ini, tapi yang buta itu adalah al-qulub allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Wa absara ma huwa alaihi min qabihil af'al. Kalau dia melihat dengan hatinya tentang jeleknya perbuatannya, sanaha fi qalbihi iradatut taubah, maka pasti sanaha, makna sanaha khatara, terlintas dalam hatinya dengan syarat dua. Pertama, fakkara. Kedua, absara. Kalau sudah fakkara, berfikir, absara, melihat, maka pasti akan ada iradah, keinginan untuk taubat. Kenapa orang tidak ada keinginan untuk taubat? Hati terkunci, mata tertutup, akal terbelenggu, maka sampai mati tak akan taubat. Putih rambut, bukan cuma rambut putih, jenggot, kumis pun putih, tak akan taubat. Wal iqla'u an qabihil muamalat. Iqla'. Sekarang orang Arab kalau mau menerjemahkan take off itu iqla'. Al-iqla', al-hubud, landing. Iqla', take off. Jadi kalau diartikan iqla', take off, apa maknanya? Melepaskan diri. Karena pesawat masih melekat bannya dengan bumi. Kalau orang yang bertobat itu al-iqla', take off, lepas landas. An qabihil muamalat, jeleknya interaksi perbuatan dia, fayamudduhul haqq. Lalu setelah dia lepaskan ini, maka dia pun kembali kepada kebenaran. Subhanahu bitashihil azimah, dengan meluruskan, mensahihkan, membenarkan tekad yang kuat. Berfikir, setelah berfikir, melihat dengan mata hati, setelah itu datang keinginan, setelah datang keinginan lepas dari dosa. Tapi sekarang kita nggak sempat mikir. Apa sempat mikir sekarang? Orang nggak sempat mikir, sibuk sana, sibuk sini. Sekarang ini baru sempat mikir saja. Itu pun karena Pak Polisi sudah mengumumkan semprot. Pulang takut virus. Tak sempat juga mikir. Duduk ngopi pulang. Wal akhdhu fi jamilir ruj'ah. Bagaimana indahnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tinggi tingkatan.
sudah merasakan indahnya. Setelah mata terbuka, barulah nampak indah bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahhab wa ta'ahhub, ta'ahhaba ya ta'ahhabu, ta'ahhuban, ta'ahhub li asbabit taubah. Barulah dia menapaki, mempersiapkan diri untuk langkah-langkah taubat itu. Apa dia langkah bertobat yang pertama? Fa awwalu dzalik hijranu ikhwanis su', meninggalkan teman-teman yang jahat. Kamu sudah tobat? Sudah Pak Ustadz. Itu masih kongko-kongko sama pemain sabu. Saya mau mendakwahi mereka. Baru tobat kemarin pagi, baru dengar pengajian sekali. Jadi kata Imam Al-Qushairi yang pertama, hijrah, hajara, meninggalkan. Ikhwan, teman-teman. Su, yang jahat. Dari mulai grup WhatsApp-nya, tinggalkan. Friend-friendnya, tinggalkan. Karena kalau kita masih dekat, susah untuk nolak. Kalau perlu ganti nomor. Fa'innahum, mereka itu, teman-teman yang jahat, yang jelek, yang pengaruh Islam ini, humul ladzina yahmilunahu, mereka itulah yang membawa dia ala raddi hadzal qasdi, yang membuat dia menolak kebenaran, nggak mau hijrah, nggak mau taubat. Ini teman-teman ini, selama kau masih sama dengan mereka, ini bukan kata saya, kata Imam Al-Qushairi, wa yushawwishuna alaihi, tashwish, mengganggu, merusak, alaihi sihhata hadzal azam, tekad. Padahal dia sudah tekad, sudah berpikir sejenak, sudah melihat dampaknya. Apalagi berita ini sekarang banyak orang meninggal dunia, nampaknya udah mau kiamat ini. Sudah. Tapi ketika teman lagi, mereka lah yang syawish. Bro, katanya mau kiamat. Alah, dari dulu kiamat gak kiamat-kiamat. Nah, sebab itu maka harus ditinggalkan ini. Hijrah. Buatlah komunitas hijrah. Wala yatimmu dzalika illa bil muwazabati 'alal musyahadah. Ini tidak akan terwujud, proses hijrah ini tidak akan terwujud illa bil muwazabah, kecuali dia terus menerus muwazabah, tidak putus, continue. Wazaba yuwazibu muwazabah. Di antara suatu perbuatan itu bisa menjadi wajib kalau Rasul terus menerus muwazabah. Kalau sekali sunat, terus muwazabah, terus menerus alal musyahadah allati tazidu raghbatahu. Maka harus terus menerus menyaksikan apa kira-kira yang menguatkan keinginan untuk taubat. Kira-kira yang membuat kuat ingin untuk taubat ini apa? Saya kalau ingat mati Pak Ustaz, angkat terus ingat mati. Saya ngelihat orang mati terus ingat orang mati. Ada orang meninggal dunia, datang. Al-muwazabatu 'ala al-musyahadati allati tazidu raghbatuhu fi at-taubah. Wa tawaffuri dawa'ihi 'ala itmami ma 'azima 'alaih. Dan melengkapi syarat-syarat yang memotivasi dia untuk menyempurnakan tekad tersebut. Tekadnya ada 25%. Syarat-syarat tekad ini menjadi kuat, maka sempurnakan semuanya sehingga dia menjadi kuat. Mimma yuqawwi khaufahu wa raja'ahu. Yuqawwi, menguatkan, khauf, rasa takutnya, wa raja', dan rasa harapan. Takut mati su'ul khotimah, takut dipencet tanah, takut mungkar nakir, takut. Tapi di balik takut itu ada raja'. Masih berharap Allah mengampunkan dosa, masih berharap Allah memberikan taubat nasuha, masih berharap Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Fa inda dzalik, kalau itu terwujud, tanhallu min qalbihi uqdatul israr, maka lepaslah dari dirinya uqdatul israr, belenggu tali ikatan yang membuat dia terus untuk buat dosa, terus pakai khamar, terus buat maksiat, terus bagaimana melepaskan belenggu ini?
laksanakan yang saran-saran tadi. Maka lepaslah dia. Min qabihil af'al, perbuatan yang jelek. Fayaqifu an ta'atil mahzurat. Maka dia berhenti, stop ta'atil mahzurat, dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Wa yakbahu lijama nafsihi an mutaba'atis syahawat. Lijam, tali belenggu, tali kekang. Kuda itu dibuat tali belenggu, tali kekang, sehingga kalau mau berhenti, tarik. Kita yang membuat tali kekang itu pada diri kita. Kalau kita mau berhenti, kita mesti tarik. An mutaba'atis syahwat, supaya tidak memperturutkan hawa nafsu. Fayufaqiru zallata fil hal. Maka saat itu juga dia akan meninggalkan dosa-dosanya. Wa yubrimul azimata, tekadnya semakin kuat. Alla ya'uda ila misliha, dia tidak akan kembali lagi pada perbuatan itu fil istiqbal, di masa akan datang. Satu baris ini terakhir. Fa in madha ala mujibi qasdihi. Kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menguatkan niatnya tadi, dia dengarkan bisikan hatinya, dia pandang baik, dia pikirkan, dia tinggalkan orang yang mengajak dia buat dosa. Kalau dia lakukan ini, semua yang menguatkan niatnya ini, wa nafadha bi muqtada azmihi. Setelah dia lakukan itu, dia laksanakan semua perbuatan yang menguatkan tekadnya, fahuwal muwaffaq sidqan. Dialah orang yang termasuk mendapatkan taufik Allah dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik muwaffaq sidqan dalam kebenaran, insyaallah. Besok kita akan lanjutkan wa inna qadat taubata. Bagaimana kalau dia membatalkan taubatnya? Ini batal. Besok kita lanjutkan insyaallah. Kita akan jawab beberapa pertanyaan dari jamaah. Apa hukumnya kalau imam di musola bacaannya tidak tepat, padahal dia guru agama? Berarti Pak Guru itu harus belajar tahsin. Kumpul pengurus musola, undang Ustaz tahsin supaya dibetulkan. Banyak orang sarjana, master, doktor, tapi baca Qur'annya tak betul. Mungkin dulu dia langsung melompat aja, tak ngaji dia, langsung tiba-tiba nulis tesis, disertasi, akhirnya makharijul huruf tak betul, mat tak betul. Makanya belajar itu pakai urutan supaya sistematis. Jangan malu, walaupun sudah jadi dosen, sudah jadi imam, kalau nggak betul bacaan ya dibetulkan. 2. Dari Suziana Meru, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak teman untuk sholat? Cari video Ustadz YouTube. Ustadz Abdul Somad sholat. Banyak video-video. Kirim ke dia. Ajak dia. Ayo sholat bro. Ini udah banyak yang meninggal nih. Ini yang udah kena. Ini tak lama lagi kita lagi nih. Dunia udah mau kiamat. Dah. Kasih tahu sama dia. Dari Facebook, Mia Mila, apa benar jika perempuan yang masbuk di masjid harus nyambung sop di sebelah kiri jamaah perempuan? Kalau kiri kosong, kosong. Kalau kanan kosong, kanan. Kalau belakang kosong, belakang. Mana yang kosong, itu isi. 4. Facebook Nata Raifor, apa hukumnya sholat tarawih di rumah? Oh, ini persiapan corona. Sedang sholat Jumat aja diganti zuhur. Mudah-mudahan awal Ramadan nanti kita sudah bisa ke masjid insyaallah. Tapi andai tidak bisa, maka sholat tarawih di rumah. Tetap sholat tarawih di rumah. 5. Facebook Najwatin, bagaimana cara mengingatkan teman yang sedang salah arah
untuk kita rangkul kembali ke jalan yang lurus. Saya sangka salah arah sholat tadi. Salah arah. Ajak dia taubat. Ini baru aja kita kaji taubat. Kalau sanggup, datang dia. Ayolah kita taubat. Dia caci maki, dia marah, enggak apa. Ayo taubat, nanti kita mati. Nanti malam dia mau tidur terpikir dia, ayo taubat, nanti kita mati. Dapat hidayah dia gara-gara itu. Ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Dapat hidayah orang gara-gara lidahmu. Kau tidak ceramah berjam-jam, hanya satu kalimat keluar dari mulutmu, berkesan dalam hatinya. Saya nggak sanggup ngomong Pak Ustaz. Share video kita banyak tentang taubat, tentang banyak sekali. Cari video-video pendek. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Besok kita akan bahas bagaimana orang sudah bertaubat tiba-tiba dibatalkan ya taubat. Itu yang akan menjadi pembahasan kita besok insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.